Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai lemes kali. Dua kali, biasanya 2 kali itu lebih indah. Mudah-mudahan Allah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis Nabi bersabda, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah senang yang ganjil dan Allah maha ganjil. Maka kita ikuti sunnah baginda Nabi SAW. Kami sampaikan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Wa yaqulu Allahu azza min qa'il, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, ana jalisu man dzakarani wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ashabul fadilah, para habaib, para sahabat yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dianugerahkan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam mendidik dan membina umat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahibul fadilah, akhi fillah, Ustaz Muhammad Iyad yang merupakan sahibul bait pada kesempatan kali ini, yang walaupun sahibul bait sesungguhnya adalah sahibul maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah tetamu-tetamu. Dalam hadis Nabi katakan, dalam sebuah hadis, bahkan ini sebagian ulama katakan sebagai bahagian daripada al-hadisul qudsi yang Nabi riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'ala zair ay yukrima, haqqan 'ala al-mazur ay yukrima zair. Menjadi ketentuan bagi yang diziarahi atau yang dikunjungi untuk memuliakan sesiapa yang berziarah, sesiapa yang berkunjung. Yang kita datangi adalah peringatan maulidnya baginda Nabi SAW, sahibul dzikra, yang saat ini atau yang malam ini kita peringati malam kelahiran beliau. Beliaulah sebagai sahibul dzikranya, beliaulah sebagai pemilik acaranya. Dan mudah-mudahan kedatangan kita sebagai tetamu tidak akan mengecewakan hati baginda Nabi SAW, dan baginda Nabi pastinya juga tidak akan mengecewakan kita. Munasabah yang mulia ini kita teringat dengan ajaran yang diajarkan oleh para salafun salih. Tidak jauh-jauh pada generasi salaf, bahkan kepada ulama-ulama kita, guru-guru kita yang masih hidup. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah ta'ala mengajarkan kepada kita satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan inspirasi kebajikan, senang dengan indikasi-indikasi kebajikan. Maka nama-nama yang disebut oleh baginda Nabi SAW itu senantiasa mengindikasikan kebajikan. Kalau ada seorang sahabat yang namanya kurang bagus, maka Nabi SAW akan merubah namanya. Ada seorang sahabat dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW meminta kesediaan salah seorang mereka untuk melakukan satu misi, ada seorang sahabat angkat tangan, saya yang akan menjalankan misi itu ya Rasulullah. Nabi tanya, siapa namamu? Dia menjawab, nama saya Hazan, artinya sedih. Nabi katakan, dudukkan.
Yang lain, yang satu lagi mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa namamu? Mur, sedih apa? Pahit. Nabi bilang, duduk yang lain. Akhirnya yang ketiga, seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah. Siapa namamu? Sahal, arti kemudahan. Kata Nabi, imdi ala barakatillah. Pergilah di atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh hafizahullah taala sengaja memberi nama tempat-tempat tertentu yang ada di pondok beliau, yang ada di lembaga pendidikan beliau. Namanya saja Darul Mustafa, yang diidhafahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian musallanya dinamakan Musalla Ahlil Kisah. Ahlil Kisah itu adalah Ahlil Bait, keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ini adalah contoh daripada Al-Fa'lal Hasan. Sesuai dengan kapasitas dan kualitas yang memberi nama atau yang bertabarruk dengan nama, tidak sedikit orang yang merupakan ahlul kasyaf menyatakan bahwa mereka sering melihat ahlul kisah ada di musalla ahlul kisah. Bahkan tidak sedikit yang menceritakan bahwa mereka bermimpi berjumpa dengan Al-Mustafa setelah menghadiri majlis di Darul Mustafa. Malam hari ini selain kita memperingati Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, momennya adalah peresmian Pondok Pesantren Darul Ansar. Ini nama-nama besar karena menisbahkan tempat ini, lokasi ini kepada sekelompok manusia atau sekelompok orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dalam sejarah sebagai orang-orang Ansar. Maka tatkala disebut nama Ansar, akan terbayang siapa di antara pembesar-pembesar Ansar yang punya jasa menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai Rasulullah menyatakan sekaligus memproklamirkan bahwa kecintaan beliau kepada orang-orang Ansar kecintaan yang tiada ada bandingnya. Dalam hadis sampai Nabi katakan, wallahi law salakan nasu fajjan wa salakatil ansaru fajjan la salaktu fajjal ansar. Demi Allah, ketika atau jika ada sekelompok manusia menempuh satu jalan, sedangkan orang Ansar menempuh jalan yang lain, maka aku akan mengikuti jalan Ansar. Bahkan dalam riwayat perang Hunain, ketika Nabi SAW membagi-bagikan rampasan perang, yang Nabi fokuskan justru orang-orang yang baru masuk Islam, yang disebut dengan Muslimatul Fatah, orang-orang yang masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Ada Sayyidina Abu Sufyan, ada putra beliau Yazid bin Abu Sufyan, ada juga putra beliau Muawiyah bin Abi Sufyan, ada juga istri beliau Sayyidatuna Zainab radhiyallahu taala anhum. Semua sahabat-sahabat Nabi yang awalnya musyrik, yang awalnya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalangi dakwah, justru pada peristiwa Fathu Makkah mereka semua masuk Islam dari keluarga Abu Sufyan, termasuk juga dengan istri beliau Hindun yang pernah membelah dada Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu, bahkan berusaha ingin menelan hati beliau. Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang. Justru mereka-mereka yang pernah menjadi penghalang dakwah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hidayah kepada mereka, iman dan Islam kepada mereka. Ketika mereka ikut dalam perang pertama sesudah mereka masuk Islam, di tahun yang sama dengan Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah memberi mereka rampasan perang yang banyak. Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu diberi 100 ekor onta. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan putraku Yazid? Kata Nabi, aku berikan kepadanya 100 ekor onta juga. Bagaimana dengan putraku Muawiyah? Aku berikan juga 100 ekor onta kepadanya. Bayangkan satu keluarga mendapatkan 300 ekor onta sekaligus dalam satu peperangan. Sehingga timbul kecemburuan orang-orang Ansar. Kami yang justru selama ini menampung baginda Nabi, membela baginda Nabi dan ikut senantiasa berperang dengan baginda Nabi,
tapi justru kami tidak mendapatkan bahagian sedikit pun dari rampasan perang. Saat keluhan itu sampai ke telinga baginda Nabi, maka beliau kumpulkan orang-orang Ansar. Kemudian Nabi sentuh hati mereka. Ya ma'syaral ansar, maqalatun balagatni ankum. Apa yang kalian katakan yang ternyata sampai kepadaku, sampai kepada pendengaranku. Awalnya mereka tidak ingin berterus terang apa yang telah mereka katakan. Tapi Nabi SAW justru langsung membuka apa yang mereka katakan. Bukankah kalian mengatakan bahwa aku datang kepada kalian dalam keadaan terusir dari kota Mekah, kemudian kalian tampung aku? Bukankah kalian mengatakan aku datang dalam keadaan tidak membawa harta, kemudian kalian cukupkan hartaku? Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan dimusuhi, kemudian kalian mencintai aku? Mereka kemudian mengatakan, fidaka abana ya Rasulullah, tebusan kami adalah ayahandamu ya Rasulullah. Sebagai bentuk penyesalan atas apa yang telah mereka katakan, Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada mereka kecintaan beliau kepada orang-orang Ansar. Sampai Nabi tutup pernyataan beliau dengan doa yang menjadi mahkota di atas setiap orang Ansar dan keturunan orang Ansar. Allahumma arhamil ansar wa abna al ansar wa abna abnail ansar. Ya Allah, sayangilah orang-orang Ansar, sayangilah anak-anak orang Ansar, dan sayangilah cucu-cucu orang Ansar. Tempat ini dinamakan Darul Ansar, tafaulan dengan orang-orang Ansar yang menjadi pembela baginda Nabi SAW. Kita bukan termasuk ahlil bait, keturunan baginda Nabi, tapi bukan berarti tidak bisa kita mencari kemuliaan di sisi baginda Nabi dengan menjadi pembela beliau, dengan menjadi penegak dakwah beliau, dengan menjadi penebar ajaran beliau di atas muka bumi dimanapun kita berada. Pastilah kita akan mendapatkan kecintaan baginda Nabi SAW. Disebut nama Ansar, teringat kita dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, delegasi dakwah pertama yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah kepada orang-orang Ansar. Sehingga ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satupun rumah di kota Madinah melainkan sudah masuk ke dalamnya cahaya Islam berkat dakwah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tidak sedikit pembesar-pembesar Madinah yang justru masuk Islam di tangan Sayyidina Mus'ab, yang saat itu usia beliau masih sangat belia, masih sangat muda, tapi Nabi pasti tidak salah milih seseorang untuk menjadi utusannya, untuk menjadi delegasi dan Rasulnya menegakkan agama dan menyebarkan dakwah baginda Nabi SAW. Contoh di antara yang masuk Islam di tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair adalah Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu ardah, yang punya satu buah berhala yang terbuat dari kayu ukiran yang indah. Sayyidina Mus'ab bin Umair berkonspirasi dengan putra Amr bin Jamuh yang sudah lebih dahulu masuk Islam untuk menggotong patung kayu tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam sumur, di mana di sumur itu biasa orang membuang bangkai anjing, biasa kaum perempuan membuang bekas kain-kain haid mereka, darah-darah kotor mereka, dicampur dengan patung yang dibuat oleh Amr bin Jamuh. Pagi-pagi dia mencari, mana Tuhanku, mana patung sembahanku. Cari punya cari, baru ketemu ada di dasar sumur. Sudah belepotan dengan darah, sudah bercampur dengan bau busuk. Akhirnya dikeluarkan Tuhannya itu, kemudian dicuci, dibersihkan, diletakkan lagi. Kali ini dikasih pedang. Seraya dia berkata, kalau ada yang mengganggu kamu, aku kasih pedang supaya kamu bisa menghalau orang yang mengganggu kamu. Tapi yang diajak bicara kayu, patung, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa melindungi dirinya, apatah lagi memberi manfaat kepada orang lain. Maka di hari kedua dia dapati patungnya lagi kembali ada di tempat yang sama. Akhirnya dia pastikan ini bukan Tuhan, karena kalau Tuhan pastilah dia bisa menjaga dirinya, pun juga bisa menjaga orang yang menyembahnya. Kalau menjaga dirinya saja nggak bisa, apalagi menjaga orang-orang yang menyembahnya. Maka akhirnya dia pun menemui Sayyidina Mus'ab bin Umair, kemudian masuk Islam. Ketika kemudian berjumpa dengan baginda Nabi SAW, datang kesempatan panggilan jihad. Saat itu perang Uhud tahun keempat Hijriah.
Rasulullah menyerukan sesiapa yang memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk perang, maka silahkan bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu mendaftarkan diri untuk ikut perang. Padahal mohon maaf beliau cacat secara fisik, kakinya pincang. Berjalan saja susah, apalagi ke medan perang. Maka putra-putranya mengatakan, ya abana inna qad kafainak, wahai ayahanda kami sudah mencukupi kamu. Kami yang ikut maju ke medan perang, kamu duduk manis saja di rumah. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan ayat yang mengizinkan orang yang punya uzur untuk tidak ikut perang. Wala 'alal a'raji haraj, bagi yang pincang boleh tidak ikut perang. Apa jawaban Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu? Inni uhibbu an ata'a bi arjati hadhil jannah. Justru dengan kaki pincangku ini aku akan menjejakkan kakiku ke dalam surga. Sang putra kemudian mengadu kepada Rasulullah keinginan kuat ayahandanya dengan uzur yang ada pada dirinya. Ketika Rasulullah kemudian bertanya kepada Sayyidina Amr bin Jamuh alasannya ikut perang, perkataan beliau kembali beliau ulangi. Akhirnya ikut ke medan perang, kemudian gugur sebagai syuhada. Rasulullah kemudian membuat persaksian di hadapan para sahabat, sungguh saat ini aku telah menyaksikan Amr bin Jamuh berjalan-jalan di dalam surga dengan kaki pincangnya. Ini perjuangan yang mengingatkan kepada kita, mengambil nama Ansar berarti menginspirasi perjuangan kepada kita. Mengambil nama Ansar berarti menginspirasi pengorbanan untuk agama kita. Dan utamanya lagi, mengambil nama Ansar berarti mengadopsi kecintaan orang-orang Ansar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ucapan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha juga mewarnai hati kita, memenuhi relung diri kita, pastilah apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Maka apa yang dicintai oleh Nabi, kita pun juga mencintainya. Nabi sabdakan di dalam hadis, alamatul iman hubbul ansar wa alamatul nifaq bughdul ansar. Salah satu indikasi keimanan adalah cinta kepada orang-orang Ansar, dan salah satu tanda kemunafikan adalah benci kepada orang-orang Ansar. Mudah-mudahan ma'had yang mengadopsi nama Ansar ini Allah jadikan isim ala musamma. Sebagaimana mulia namanya, mulia pula nama tempat yang diberi nama padanya, dan mulia pula orang-orang yang belajar ilmu di dalamnya, dan mudah-mudahan juga mulia pemimpinnya atau mulia kiainya, mulia santrinya, dan juga mulia guru-gurunya, dan utamanya lagi juga mulia masyarakat yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Sekedar ini yang Al-Faqih boleh sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum.